Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya, yang telah Ibu sediakan linknya pada WhatsApp Group. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai buku besar, dan pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu tahap pengikhtisaran pada perusahaan jasa, yaitu pembuatan laporan neraca saldo. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian neraca saldo, lalu siswa mampu menguraikan fungsi neraca saldo, yang ketiga, siswa mampu menggambarkan bentuk neraca saldo, yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan cara menyusun neraca saldo, dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan laporan keuangan pada perusahaan jasa. Baik, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu ya. Ini merupakan pengertian dari neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Jadi, dalam neraca saldo ini, isinya merupakan seluruh saldo yang ada pada buku besar. Perlu kalian ingat bahwa setelah pembuatan buku besar itu adalah proses pembuatan neraca saldo ya. Jadi proses setelah buku besar adalah pembuatan neraca saldo seperti itu. Lalu ada tujuan neraca saldo. Ini adalah untuk menguji apakah semua transaksi yang telah dipindahkan dengan benar ke buku besar dan telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Jadi, tujuan neraca saldo ini untuk menguji apakah setiap transaksi ataupun setiap akun itu sudah dicatat dengan benar ya. Jadi, jika terdapat kesalahan, maka dapat diketahui dan juga dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum nantinya melanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah media yang disebut sebagai neraca saldo. Nah, itu merupakan pengertian dan juga tujuan dari neraca saldo. Selanjutnya, ini merupakan fungsi dari neraca saldo. Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi persiapan. Yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi koreksi. Dan yang terakhir, sebagai fungsi monitoring. Fungsi persiapan, artinya neraca saldo ini berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Lalu fungsi pencatatan, nah ini merupakan fungsi utama dari ilmu akuntansi ya, yaitu untuk mencatat. Dalam hal ini, setiap akunnya itu dicatat, ya, seperti itu. Lalu ada fungsi koreksi. Nah, artinya neraca saldo ini berguna sebagai bahan evaluasi sebelum pembuatan hal-hal yang lebih dulu dilakukan, yaitu melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan. Jadi, dalam neraca saldo ini nantinya akan diketahui apakah ada kesalahan dalam pencatatannya nantinya itu ya, dengan melihat hasil akhir sisi debit dan juga sisi kreditnya. Seperti itu. Lalu ada fungsi monitoring. Ini untuk melakukan pengawasan dan juga melakukan pemantauan gitu pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Jadi adanya fungsi pengawasan ya, atau monitoring seperti itu. Lalu ini merupakan bentuk neraca saldo. Di sini ada kode akun, nama akun, sisi debit, dan juga kredit.
Ini ada 4 kolom ya. Dalam kode akun, kalian tinggal isi dengan kode akun yang ada pada buku besar. Lalu, pada nama akun, kalian tinggal isi nama akun yang ada pada buku besar. Misalnya nama akunnya Kas, kalian tinggal simpan. Namanya adalah Kas, seperti itu. Lalu debit dan juga kreditnya tinggal kalian isi. Misalnya dalam buku besarnya, posisi kasnya, hasilnya ada pada debit saldo akhirnya. Kalian tinggal catat pada kolom debit, seperti itu. Itu merupakan bentuk dari neraca saldo ya. Selanjutnya, cara menyusun neraca saldo. Yang pertama, mencatat segala transaksi keuangan dalam jurnal dan mencatatnya dalam buku besar. Jadi kalian harus membuat jurnal umum dan juga buku besarnya terlebih dahulu ya, sebelum membuat neraca saldo. Yang kedua, mempersiapkan neraca untuk mengecek keseimbangan antara saldo debit dan juga kredit. Yang ketiga, membutuhkan saldo akhir dari semua akun buku besar. Jadi, perlu kalian ingat bahwa neraca saldo ini isinya merupakan saldo akhir dari semua akun buku besar. Jadi, tentu membutuhkan data saldo akhir dari semua akun buku besar, seperti itu. Lalu, mengecek buku besar dan semua saldo harus seimbang. Kalian cek dulu buku besarnya gitu, apakah saldonya sudah seimbang atau belum. Lalu, menyusun lembar kerja dengan mengisi nama akun dan juga saldo ketiga kolom. Nah, kalian tinggal isi kode akunnya berapa, nama akunnya apa, dan juga saldonya berapa. Lalu jumlah kolom debit dan kredit harus seimbang. Perlu kalian ingat ya bahwa sisi debit dan juga sisi kreditnya itu harus seimbang. Seperti itu. Yang terakhir, membandingkan hasil. Apabila totalnya sama, maka ditutup. Dan jika ada perbedaan, maka harus dicari tahu permasalahannya. Jadi ketika nanti hasilnya tidak seimbang, maka kalian harus mencari tahu terlebih dahulu di mana letak kesalahannya, di mana letak ketidakseimbangannya gitu. Nantinya kalian perbaiki ya sebelum ke dalam proses yang selanjutnya. Itu merupakan cara menyusun neraca saldo. Nah, ini merupakan neraca saldo dari bengkel Sony yang telah kalian isi ya jurnal dan juga buku besarnya yang kemarin sudah Ibu tugaskan. Di sini ada nomor akun 111, nama akunnya Kas, debitnya 5.895.000. Jadi pada buku besarnya, kasnya itu disimpan pada sisi debit, saldo akhirnya sejumlah 5.895.000. Kalian tinggal pindahkan ke dalam neraca saldonya gitu. Menyesuaikan, jika disimpan di sisi debit, maka pada neraca saldonya juga disimpan pada sisi debit. Jika disimpan di kredit di buku besarnya, maka dalam neraca saldonya juga disimpan di sisi kredit. Yang kedua, ada perlengkapan. Dalam buku besar, perlengkapan itu saldo akhirnya 1.050.000 dan disimpan di sisi debit. Maka, dalam neraca saldonya pun, akun perlengkapan ini disimpan di sisi debit dengan jumlah yang sama, yaitu 1.050.000. Lalu ada peralatan. Dalam buku besarnya, saldo peralatan ini sebesar 6 juta dan disimpan pada sisi debit. Dan pada neraca saldo, tinggal kalian catat di sisi debit sebesar 6 juta saldo akhirnya. Seperti itu ya. Dan seterusnya sampai semua akunnya itu telah dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi semuanya harus dimasukkan ke dalam neraca saldo akhirnya itu. Lalu, cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan dapat ditemukan melalui prosedur audit dan juga prosedur pemeriksaan ya. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menunjukkan ulang sisi debit dan juga sisi kredit. Jadi kalian harus memeriksa kembali neraca saldonya gitu, sisi debit dan juga sisi kreditnya. Lalu
periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkannya terhadap saldo buku besar. Jadi, kalian hasilnya harus dibandingkan dengan saldo buku besar ya. Takutnya ada kesalahan dalam pencatatan ataupun dalam penjumlahannya. Lalu yang ketiga, mencocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan sumber pencatatan, yaitu jurnal umum. Nah, jika masih belum ditemukan kesalahan, kalian harus mengecek dari yang sumber pencatatannya itu, yaitu adalah jurnal umum. Kalian harus mengecek dulu jurnal umumnya. Takutnya terdapat kesalahan dalam pencatatan jurnal umum. Lalu yang terakhir, teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, itu merupakan cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo ya. Kalian harus memeriksa kembali kebenaran sisi debit dan kreditnya, lalu mengecek buku besar, dan juga kalian harus memeriksa kembali apabila masih belum ditemukan gitu. Kalian harus memeriksa kembali dalam pencatatan jurnal umumnya. Seperti itu ya. Nah, materi pada hari ini dicukupkan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah setelah transaksi dicatat pada akun, kita perlu menguji apakah jumlah setiap akun itu sudah dicatat dengan benar. Ini penting agar jika terdapat kesalahan dapat diperbaiki terlebih dahulu sebelum ke proses yang berikutnya. Oleh karena itu, kita memerlukan media yang dinamakan dengan neraca saldo. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga materinya itu dapat mudah dipahami ya. Selanjutnya, pembelajarannya kita akan dilanjutkan melalui WhatsApp group. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang kurang dimengerti, kalian boleh ditanyakan dan juga sampaikan pada WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.